menggunakan GoPay dengan mengambil diskonnya, boleh atau tidak. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin memberi gambaran saja tentang bentuk GoPay secara global. Tentunya ada khilaf di kalangan para asatidzah. Ya, kita menghargai sudut pandangan yang berbeda di antara mereka, tapi kita perlu tahu hukumnya dan kira-kira mana yang lebih kuat akan saya paparkan insyaallah dengan sederhana pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya ingatkan yang jadi masalah adalah mengambil diskon dari apa? GoPay. Kalau nggak ngambil diskon tidak mengapa ya. Baik. Ada 3 pihak dalam hal ini, GoPay atau penerbit kan. Kemudian ada konsumen. Konsumen atau pemegang kartu, pemegang akun. Ada Bank Indonesia ya. Adapun proses cara GoPay maka ada namanya dana floating ya, yaitu konsumen melakukan top up ya. Top up ya. Yaitu ngisi duit kemana? Ke GoPay. Sebut dengan dana apa? Dana float. Kemudian nanti dana tersebut dari GoPay disimpan di BI. Ya, dikatakan sekitar kurang lebih 30% untuk giro sehingga bisa digunakan dana tersebut. Kalau konsumen ingin membeli, dana tersebut ada, dana liquidnya itu ada ya, dana liquid ya. Sementara 70% kurang lebih atau maksimal 70% dirubah menjadi SBN, surat berharga negara. Baik. Apa muamalah antara GoPay dengan BI? Ya, ini muamalahnya apa? Dan apa muamalah antara konsumen dengan GoPay? Nah, ada perbedaan sudut pandang di kalangan para pengamat tentang muamalah antara konsumen dengan GoPay. Saya bisa ringkaskan dari yang saya dapat informasi dari internet ya. Kira-kira ada beberapa pendapat ya. Yang pertama ada yang mengatakan ini sorof. Sorof. Ada yang mengatakan sewa apa namanya? Atau beli jasa. Atau disebut dengan al-ijar, ijar mausuf fi dhimmah. Kemudian yang berikutnya ada wadi'ah. Ada namanya qard atau hutang. Adapun sarf kita itu satu-satu. Sarf itu apa? Sarf itu tukar menukar mata uang. Saya punya rupiah, saya tukar dengan apa? Dolar. Mereka menganalogikan sarf itu karena e-money, electronic money, GoPay itu mata uang tersendiri kata mereka. Sehingga tatkala kita bayar rupiah, seakan-akan kita beli mata uang yang lain. Sehingga mereka mengatakan itu namanya sarf, seperti kita beli dolar. Apa kalau bahasa Indonesianya sarf itu? Yaitu apa? Money changer kan? Ya, jadi kita beli dolar dengan rupiah, itu namanya sarf. Ya. Mereka mengatakan GoPay mengeluarkan e-money, ya, e-money GoPay, kita beli dengan rupiah, kita dapat e-money. Ya. Itu logikanya demikian. Tetapi logika tersebut kurang pas. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada jual beli. Orang tidak memahami kalau dia top up ke GoPay jual beli atau tidak? Enggak. Yang ada kita simpan saldo, yang ada kita taruh duit di situ ya.
Lagian tidak ada tukar menukar, yang ada misalnya kita mau isi GoPay misalnya di mana lah. Ya nanti yang kita perpindahan adalah uang kita berubah menjadi uang elektronik dipindah ke tempat lainnya, atau kita pindahkan dari rekening kita ke rekening GoPay. Yang ada perpindahan uang elektronik dari rekening kita menuju rekening GoPay. Sama halnya tatkala kita taruh uang di bank, kita keluarkan kartu debit. Kan ada saldonya di situ. Apakah ini mata uang tersendiri? Kan tidak. Ini adalah uang yang kita simpan di bank, ada jumlahnya di situ. Jadi kartu debit sendiri itu bukan mata uang tersendiri yang kita beli. Paham atau tidak? Paham ya? Maka kartu GoPay itu atau akun GoPay itu bukan mata uang yang kita beli, tapi kita melakukan top up, pengisian ya. Atau kalau kita ngisi dari sisi orang juga, kita kasih uang orang, dia pindahkan uang elektroniknya menuju rekening apa? GoPay. Yang ada perpindahan aja, bukan jual beli. Sehingga sharaf itu kurang tepat. Kemudian ada yang mengatakan ini adalah ijar, beli jasa. Beli jasa. Beli jasa apa? Beli jasa itu mungkin bayangannya, saya punya GoPay, saya bayar dulu, nanti saya akan mendapatkan jasa sesuai dengan saldo saya. Misalnya saya top up 100 ribu. Jasanya apa? Nanti belakangan tidak apa-apa. Jadi namanya ijar al-mausuf fi dhimmah. Membeli jasa yang ditanggungkan, belakangan baru jasanya. Duitnya dulu, jasanya belakangan. Jadi pertanyaan, jasanya apa yang kita beli? Katanya adalah kita sudah beli ke GoPay, jasanya belakangan, jasanya ngantar kita kemana-mana dengan total 100 ribu tersebut. Namun ini kurang tepat, kenapa? Kurang tepat dari beberapa sisi. Yang pertama, kalaupun kita beli jasa, jasanya nggak jelas. Kita punya uang 100 ribu nih. Apa jasa yang kita beli dari 100 ribu ini? Sementara harga bisa berubah-ubah. Kalau waktunya lagi padat, jadi mahal Gojek. Kalau murah, mungkin lebih murah. 100 ribu ini berapa jaraknya? Per kilometer berapa? Enggak jelas, semuanya majhul. Semuanya enggak jelas. Seorang mengatakan beli jasa, misalnya kita umroh. Kita umroh kan kita bayar dulu. Jasanya jelas. Anda kalau bayar umroh, 25 juta, ini pelayanannya nih. 1, 2, 3. Itu namanya kita beli jasa yang tertunda. Paham? Tapi jasanya jelas. Adapun GoPay, kita anggaplah itu jual beli, kita beli jasa, taruh 100 ribu top up. Kita enggak tahu apa yang mau kita dapatkan 100 ribu tersebut, enggak jelas. Mau ngantar ke Sunter kah, mengantar ke mana, harganya berapa per kilometer. Paham? Itu pertama. Yang kedua, ternyata uang GoPay itu bukan cuma buat beli jasa, beli barang juga. GoFood itu kan beli. Jadi apa yang kita beli enggak tahu, majhul. Sementara dalam GoPay itu mungkin ada 15 item, di bawah masing-masing item ada banyak. Jadi masih banyak kemungkinan yang mau kita beli yang enggak jelas. Sehingga kalau dibilang itu adalah pembelian jasa, maka tidak tepat. Paham sampai sini enggak? Ini perlu antum harus tahu ya. Bahwasanya kalau dibilang jasa, jasanya enggak jelas, kalau beli barang lebih lagi enggak jelas apa yang mau antum beli. Sehingga tidak bisa dikatakan terjadi jual beli karena dibangun di atas sesuatu yang tidak jelas. Bahkan bisa jadi kita ambil duitnya. Sudah kita memutuskan dari pihak sendiri kan enggak boleh. Sudah jual beli terusin kita putuskan tengah jalan, udah enggak jadi, saya ambil lagi. Nah, jadi yang jelas ini bukan apa? Bukan ijar, bukan jual beli jasa. Tinggal dua kemungkinan yang kuat, wadiah atau qard. Bedanya wadiah sama qard. Wadiah itu nitip. Qard itu ngutang. Saya nitip motor ke si B, si A nitip motor ke si B. Maka apa yang dilakukan oleh si B tidak boleh otak-atik motor tersebut, ya. Tidak boleh dia jual, tidak boleh dia jadi gadaikan misalnya, ya. Dan dia amanah memegang motor tersebut. Kalau ternyata motor tersebut terjadi kerusakan akibat kelalaian dia atau akibat dia ikut campur dalam urusan motor tersebut, akhirnya terjadi kerusakan, maka dia tanggung jawab. Tetapi kalau dia amanah, ternyata ada maling rampok ke rumahnya, motornya diambil, enggak ada masalah. Itu wadiah. Jadi barangnya enggak di kotak-kotak, enggak diurus. Misalnya kalau kita wadiah di bank, kita taruh di bank di box, kita pegang kunci sudah. Kita wadiah di bank tersebut. Bisa jadi kita bayar untuk wadiah penjagaan, jasa dia untuk menyimpan duit kita. Itu namanya wadiah. Cirinya barang itu masih milik kita. Itu ciri utamanya. Barang itu masih milik apa? Milik kita. Bukan milik tempat kita menitipkan. Nah, kalau qard tidak. Qard kalau kita kasih duit, si A pinjamkan uang ke B, kepemilikan berubah.
Uang tadinya milik A, jadi milik apa? B. B boleh gunakan kemana-mana. B boleh gunakan, tapi B harus bertanggung jawab bayar utang. Dia punya utang sama si A. Tetapi uang yang tadi dipindahkan si A ke B, jadi milik siapa sekarang? Milik B. Itu namanya ngutang. Makanya kalau kita taruh uang di bank, itu bukan wadiah karena uang tersebut bakalan digunakan bank untuk banyak kegiatannya. Maka kalau kita taruh uang di bank, itu namanya apa? Qard, hutang. Makanya kalau kita terima bunga, enggak boleh. Seandainya itu wadiah, kita dikasih bunga, enggak masalah karena itu bukan hutang. Kenapa dikatakan bunga bank riba? Karena uang yang kita taruh diletakkan oleh nasabah dalam bank, itu hukumnya apa? Qard. Karena uang tersebut jadi milik bank dan bank boleh mengolahnya, hanya saja kapan kita perlu bank bisa kasih. Sampai sini paham? Baik, sekarang kasusnya begini. Inilah khilaf yang kuat antara wadiah dengan apa? Qard. Waktu taruh dana float, dananya masuk ke GoPay. GoPay-nya simpan di mana? BI. Nah, BI melarang GoPay otak-atik uang ini. Seakan-akan ini wadiah. Paham? Karena uangnya tidak boleh digunakan oleh GoPay untuk pembiayaan yang lain, enggak boleh, dan itu ada aturannya. GoPay tidak boleh menggunakan dana floating yang dikumpulkan masyarakat untuk pembiayaan apapun. Sehingga seakan-akan dia apa? Wadiah. Zahirnya seakan-akan apa? Wadiah. Tetapi jadi masalah begini. Masalahnya uang ini waktu disimpan di BI, ini aturan BI. Uang ini atas nama siapa? Atas nama antum apa siapa? Atas nama GoPay. Sudah terjadi perpindahan apa? Kepemilikan. Dan ini ada bunganya, ini ada bunga. Ini juga ada bunga. Bunganya yang terima siapa? Yang terima GoPay. Bunganya yang terima apa? GoPay. Saya tanya sama antum, muamalah antara GoPay dengan BI, muamalahnya apa? Hutang. GoPay simpan uang di mana? Di BI. Ini kan hutang kan? Buktinya BI ngolah ini, bunganya kasih ke siapa? Ke GoPay. Paham? Ini uang diolah oleh BI. Ya. Jadi bunga yang didapatkan dari dana yang terkumpul dari dana floating ini adalah untuk apa? Untuk GoPay. Dari sisi ini saya katakan bahwasanya hubungan antara GoPay dengan BI adalah ini uangnya GoPay. Cuma BI buat peraturan tidak boleh digunakan sebagai pengamanan agar GoPay siap bayar hutang kapanpun. Paham? Tapi muamalah terhadap uang ini, dia muamalah terhadap uang kita atau uang GoPay? Saya tanya sama antum, muamalahnya bank menyikapi uang ini yang dikumpulkan sebagai uang kita konsumen atau uang GoPay? Uang GoPay. Makanya bunganya dikasihkan kepada siapa? GoPay. Berarti uang ini sudah dipakai oleh GoPay dengan pindah nama dan disimpankan ke bank, bunganya dia yang ambil. Dari sisi itu berarti antara GoPay dengan bank itu adalah hutang. Nah, kalau antara GoPay dengan bank itu hutang, qard, maka lebih utama antara kita dengan GoPay. Logikanya, ini nanti namanya siapa? Ari. Saya kasih uang Ari 100 ribu, nitip ya Ari ya. Saya boleh pakai enggak simpan ke Reza? Oh boleh. Reza boleh buat dagang? Boleh. Itu namanya bukan nitip. Itu namanya saya utangkan kemana? Ke Ari, Ari utangkan kemana? Ke Reza. Seandainya uang itu titipan, Ari enggak boleh kasih ke Reza, enggak boleh. Reza enggak boleh ngolah. Ya. Reza enggak boleh ngolah, paham? Tatkala Reza ngolah, bahkan kasih bunga sama Ari, berarti uang Ari ke Reza itu apa? Hutang. Kalau uang Ari ke Reza hutang itu padahal uang kita, berarti kita ngutangin siapa? Reza. Lebih utama kita ini ngutangin siapa? Reza. Dan ini semua aturan ada. Maka jangan mengatakan saya niatnya wadiah. Hendak ente waktu taruh ente sudah tahu aturannya. Aturannya begitu. Sama, Anda taruh uang di bank niatnya untuk wadiah, bisa enggak? Enggak bisa. Taruh di bank uangnya dipakai, berarti itu hutang bukan wadiah. Paham? Paham tidak? Dari situ yang benar bahwasanya muamalah kita dengan GoPay, wallahu alam bisawab adalah apa? Qard, hutang. Dan kaidah mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Bahwasanya setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu riba.
Ada yang mengatakan Ustadz, tetapi kita katakan wadiah kenapa? Karena GoPay punya peraturan. Kalau akun kita hilang, dia tidak mau tanggung jawab. Kalau hutang harusnya tanggung jawab. Kita bilang itu peraturan yang salah dari GoPay. Apakah wadiah atau qard, dia harus tanggung jawab. Karena yang hilang cuma akun aja. Harusnya dia uangnya masih ada enggak? Masih ada. Kenapa dia bilang dia tidak mau tanggung jawab? Itu aturan yang salah dari GoPay dan tidak merubah status dari qard. Tetap aja qard. Itu aturan yang salah dari apa? Dari GoPay. Sampai di sini paham? Ya, jadi lagi pula ini poin pertama. Poin kedua, toh intinya ikhwan, uang kita ini semuanya kemana? BI. BI ini olah ya. Nanti dapat riba. Secara umum kita membantu proses terjadinya apa? Riba. Maka kalau bisa kita tidak kasih uang di GoPay selama tidak darurat, lebih baik tidak usah pakai GoPay. Sama asalnya, apakah boleh kita menabung di bank? Hukum asalnya, kalau kita menabung di bank, kita membantu proses riba. Karena uang tersebut akan digunakan oleh bank konvensional untuk apa? Riba. Dan Allah berfirman, wala ta'awun al-itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan kita tidak boleh membantu terjadi prosesnya riba. Para ulama mengatakan, boleh kita taruh uang di bank kalau darurat, khawatir hilang. Karena uang kita pasti digunakan untuk apa? Praktek apa? Riba. Apalagi kita dikasih bunga. Jadi, saya rasa tidak ada darurat harus pakai GoPay. Ente bisa bayar langsung, ya. Bisa atau tidak? Bisa. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ya. Nah, kalau investasi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bukan untuk apa? Bukan untuk praktek yang riba. Saya bicara bank konvensional, ya. Bank apa? Konvensional. Tetapi yang penting antum paham ini. Setelah itu antum terserah merojikan yang mana. Tidak perlu ribut, tidak perlu menghina, tidak perlu merendahkan. Masing-masing punya pandangan. Yang mengatakan halal, hukum asal halal silakan. Yang berhati-hati mengatakan itu riba juga silakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.